Pernah kebayang nggak sih kalau selembar daun pisang, ya daun pisang yang biasa kita lihat itu, bisa jadi komoditas ekspor yang nilainya jutaan rupiah? Nah, hari ini kita nggak cuma bakal ngebahas, tapi kita akan coba buktikan langsung. Kita akan jalankan sebuah simulasi bisnis yang lengkap, mulai dari cari daunnya, kita hitungin biayanya sampai ke receh-recehnya, sampai akhirnya kita lihat ini bakal untung atau malah boncos. Oke, mungkin pertanyaan pertamanya adalah, kenapa juga orang mau repot-repot ekspor daun pisang? Emangnya ada yang mau beli? Jawabannya, ada banget. Di negara kayak Jepang, Korea Selatan, atau bahkan di Eropa, daun pisang itu bukan cuma pembungkus makanan. Buat mereka, ini tuh simbol tradisi sekaligus komitmen pada lingkungan. Jadi ini tuh semacam alternatif premium pengganti plastik. Keren kan? Oke, teorinya cukup. Sekarang kita langsung praktek aja yuk. Kita akan simulasikan pengiriman percobaan pertama kita, dan kita lihat apakah ide bisnis ini beneran bisa jadi duit atau cuma angan-angan. Kita mulai dari yang kecil-kecilan dulu ya. Kita coba kirim 50 kilo aja via kargo udara. Itu kira-kira 250 sampai 400 lembar daun lah. Tujuannya simple banget. Kita mau tes pasar dulu, istilahnya cek ombak sebelum kita terjun lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, duitnya. Yuk kita bedah satu persatu setiap rupiah yang keluar buat nerbangin produk kita ini dari kebun sampai ke pasar internasional. Ini dia rincian biayanya. Ada biaya buat bahan baku, buat tenaga kerja, buat packing. Tapi coba deh lihat baik-baik. Ada satu angka yang jomplang banget kan? Betul, biaya kargo udara. Ini dia yang ternyata jadi komponen biaya terbesar. Bener banget, 4 juta rupiah. Itu artinya hampir 80% dari total biaya kita habis cuma buat ongkos kirim. Cuma ongkir loh, ini poin yang penting banget dan harus kita ingat. Jadi, kalau kita total semua, modal yang harus kita siapin buat uji coba ini adalah 5,1 juta rupiah. Coba ingat-ingat angka ini ya, soalnya sekarang kita mau bandingin sama pendapatan yang bisa kita hasilkan. Oke, biayanya udah di tangan. Sekarang, saatnya vonis. Kita hitung potensi pendapatannya. Kira-kira bakal cuan nggak ya? Setelah kita riset pasar, harga jual yang paling realistis ke grosir itu ada di angka Rp40.000 per kilonya. Artinya, kalau kita berhasil jual 50 kilo, pendapatan kotor kita cuma 2 juta rupiah. Dan inilah kenyataan pahitnya. Modal yang keluar 5,1 juta, duit yang masuk cuma 2 juta. Artinya, di pengiriman percobaan pertama ini, kita rugi telak 3,1 juta rupiah. Sakit, tapi ini fakta. Dan ternyata, nih hasil simulasi kita ini klop banget sama analisis dari sumber yang kita pelajari. Memang katanya, pengiriman volume kecil itu hampir bisa dipastikan nggak akan menguntungkan. Kenapa? Ya karena biaya-biaya tetap kayak kargo dan dokumen itu bebannya jadi gede banget. Terus kalau gitu apa artinya ini ide bisnis yang jelek? Tunggu dulu. Belum tentu. Ini cuma berarti kita butuh strategi yang lebih pintar aja buat bisa berhasil di bisnis ini. Pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita putar balik dari rugi jadi untung? Nah, ini dia solusinya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dari kegagalan tadi, kita justru dapat 3 kunci strategis yang super penting. Pertama, naikin volume pengiriman. Kedua, pindah jalur ke kargo laut. Dan yang ketiga, kita kasih nilai tambah ke produknya. Misalnya lewat branding. Kunci pertama dan yang paling penting itu ada di skala. Logikanya sederhana banget. Semakin banyak kita kirim, biaya per kilonya itu bakal anjlok drastis. Bayangin aja biaya sertifikat yang 250.000 tadi. Kalau dibagi cuma untuk 50 kilo kan berat banget rasanya. Tapi coba deh, kalau dibagi untuk 200 kilo, pasti jadi jauh lebih enteng kan? Data menunjukkan kalau titik impas atau BEP-nya itu baru bisa tercapai kalau kita kirim minimal 100-200 kilogram. Nah, di volume segitulah biaya per kilogramnya turun dan margin keuntungan baru mulai kelihatan. Jadi, pelajaran paling utama dari semua ini apa? Punya ide produk yang brilian itu baru langkah paling awal. Pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting itu bukan mau jual apa, tapi gimana caranya kamu ngejual produk itu dalam skala besar dan tetap bisa untung. Nah, itu dia tantangannya.